Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pengajian kita setelah beberapa saat terjeda, dan insyaallah pada malam hari ini kita akan memulai kembali majelis taklim malam Senin. Malam hari ini kita akan awali dengan membaca kitab Fathul Mu'in yang disusun oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Dan malam hari ini kita akan membaca berkaitan dengan udhiyah atau kurban. Oleh sebab tidak lama lagi insyaallah kita akan masuk pada bulan Zulhijjah ya. Kita akan masuk kepada Hari Raya Idul Adha, dan adapun syiar yang paling agung, paling besar pada Hari Raya Idul Adha itu, selain daripada melaksanakan ibadah haji bagi yang melaksanakannya, dan juga melaksanakan penyembelihan hewan kurban bagi kita yang ada di negeri kita. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan baca beberapa bait kitab Fathul Mu'in yang menerangkan tentang udhiyah atau kurban ini, supaya kita tidak lalai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Muhimmatun, dimasukkan dalam kitab Fathul Mu'in dalam satu tanbih ya, atau muhimmatun, peringatan yang penting ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yusannu muta'akkidan. Yusannu bermula disunnahkan, muta'akkidan dengan cara yang kuat, maknanya dengan taukid, atau kita kenal dengan istilah sunnah muakkad atau muakkadah. Di dalam urut-urutan mengenai hukum, di bawah daripada hukum wajib, di bawah wajib ada sunnah. Adapun sunnah ini ada yang dikenal dengan istilah sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan. Kalau sunnah muakkad dalam solat, berarti Nabi sama sekali tidak dilihat, disaksikan meninggalkannya. Seumpama solat qabliyah zuhur, termasuk bagian daripada sunnah muakkad, maknanya Nabi enggak meninggalkannya, terus melaksanakan. Di dalam hal kurban pun sama, yusannu mutaakkidan, disunnahkan secara taukid, secara kuat, yakni sunnah muakkad. Sebagian ulama menerangkan sunnah muakkad ini dengan keterangan hampir-hampir wajib, tapi tidak wajib. Maknanya pahalanya itu sudah dekat kepada pahala sesuatu yang wajib. Itu namanya sunnah muakkad. Yusannu mutaakkidan, disunnahkan secara muakkidan, yakni sunnah muakkad hukumnya al-hurri qadirin. Siapa yang terkena sirat daripada sunnah muakkad ini? Al-hurri qadirin, orang yang merdeka dan mampu. Orang merdeka yang mampu. Ketika disebut hurri, yakni orang merdeka, berarti tiada disunnahkan atas budak. Nah, insyaallah kita di sini merdeka semua ya, merdeka semua. Sudah nggak ada lagi budak di dunia ini, nggak ada lagi. Merdeka ya. Merdeka di sini maksudnya merdeka, dia bukan hamba sahaya. Disunnahkan dengan sunnah muakkad al-hurri, bagi orang merdeka, qadirin, yang kuasa. Maksud kuasa di sini adalah mampu. Makna mampu secara finansial. Tadhiyatun, yakni melaksanakan udhiyah, melaksanakan satu bentuk pengorbanan. Disunnahkan dengan sunnah muakkad bagi orang merdeka yang mampu, tadhiyatun, untuk melaksanakan kurban. Bizibhi jaz'in dha'nin lahu sanatun aw saqata sinnuhu walau qabla tamamiha. Disunnahkan bagi orang yang kuasa dan yang merdeka tadi, yakni ia berkurban dengan menyembelih jaz'in,
jaz'i dha'nin, menyembelih seekor biri-biri. Biri-biri itu kalau bahasa kita kibas. Jadi kambing itu ada banyak jenisnya. Ada kambing etawa, ada kambing kacang, ada kambing kibas. Kambing kibas dikenal dengan nama biri-biri. Ciri-cirinya itu yang bulunya banyak diambil woolsnya itu, meringkel-ringkel itu biri-biri. Kalau kurbannya biri-biri, maka umurnya cukup 1 tahun, atau sudah tanggal giginya walau qabla tamamiha, atau sudah lepas giginya walau usianya belum sempurna 1 tahun. Jadi kita mau kurban, kita cari barang apa yang mau kita kurbankan. Yang bisa dikorbankan itu pertama biri-biri, jenis daripada kambing, tapi dia kambing kibas. Kalau kita ingin berkurban dengan kambing kibas, cukup yang umurnya 1 tahun, itu sudah bisa dijadikan hewan kurban. Pak, nggak ada di sini yang 1 tahun, belum cukup, tapi gigi sudah lepas. Nah, berarti boleh. Jadi kalau biri-biri syaratnya sudah tanggal giginya normal ya, tanggal giginya normal, bukan tanggal karena tuannya lagi emosi, karena dia diangon, disuruh masuk kandang nggak mau, dipukul. Giginya tanggal, bukan tanggal seperti itu, tapi tanggal lepas sendiri giginya. Ya. Nah, kalau sudah lepas giginya walau umurnya belum 1 tahun, maka sudah boleh. Nah, kalau kita cari susah juga kadang kita nyari yang tanggal gigi itu. Adanya 1 tahun. Nah, kalau sudah 1 tahun maka ambillah itu biri-biri, sudah bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Au sunniya ma'zin au baqarin lahuma isnatani. Atau jikalau kurbannya berupa kambing, tadi itu jaz'i dha'nin, itu maksudnya biri-biri. Sekarang kambing betulan, makna kambing betulan, kambing seperti kambing di Indonesia, kambing kacang kalau istilah peternakan, atau kambing etawa, itu kambing selain biri-biri. Kalau kurbannya kambing biasa, maka umurnya harus sudah genap 2 tahun, masuk tahun ketiga. Au baqarin, begitu juga dengan kurban berupa sapi, juga umurnya sudah berumur 2 tahun, masuk tahun ketiga. Jadi hari ini ulang tahunnya si kambing tadi itu atau si sapi tadi itu, hari ini ulang tahun, tepat 2 tahun umurnya. Kapan dia sudah mulai dikurbankan? Besok. Hari ini belum, karena dia harus sudah genap 2 tahun, masuk tahun ketiga. Jadi masuk hari pertama, masuk hari daripada tahun ketiga, itulah waktunya dia sudah boleh disembelih sebagai sembelihan hewan kurban. Itu kalau kambing biasa. Atau sapi, sapi juga sama. Jadi sapi, kambing ini melihat umur. Jangan tertipu dengan ukuran besar. Ini ukuran sudah besar tapi umur belum cukup. Ini agak kecil sedikit badannya tapi umur sudah cukup. Kita lebih aman cari yang umur sudah cukup. Nah, jadi kalau kambing biasa 2 tahun pastikan betul itu. Kalau kita cari ke tukangnya itu, Pak ini betul, ini umur sudah 2 tahun, Pak ini untuk kurban ini, itu kan bahasanya ini kurban ini, kalau nggak cukup nggak sah. Jadi betul sudah 2 tahun, betul. Nah sudah 2 tahun. Juga sapi sama, ya sapi sama 2 tahun. Tapi kalau biri-biri 1 tahun atau gigi sudah tanggal. Nah, orang tua saya dulu ngajar waktu ngaji ini, susah kita cari tuannya, Pak ini sudah betul ini berumur 2 tahun. Pak saya lupa persisnya. Yang ini sama Pak lupa. Jadi semua kambing ini yang berumur 2 tahun belum, nggak tahu, pokoknya lupa. Nah jangan bingung, tinggal kita lihat kepalanya, kita ukur jarak dari satu tanduk ke tanduk yang lain. Kalau jarak tanduknya itu sudah sampai pada jarak jempol orang dewasa, maka itu sudah dipastikan umurnya sudah 2 tahun. Nah, jadi gitu caranya. Nah, kalau kita lihat-lihat kan nanti kan banyak tuh buka-buka kios tuh boleh jual kambing. Nah, lihat kepalanya nih, ukur jempolnya. Kalau jempol kita sudah bisa masuk di antara 2
tanduknya itu, jarak dua tanduk kan itu kan rapat itu. Semakin tua dia semakin jarang. Nah, kalau jari jempol kita sudah bisa masuk di antara dua tanduknya, berarti pasti itu sudah umurnya 2 tahun bahkan lebih. Nah, itu. Kalau si tuannya yang punya bingung, nggak tahu dia, waduh Pak saya nggak catat tanggal lahirnya ini. Karena yang jelas ini sudah besar. Ingat-ingat saya ini kayaknya udah 2 tahun. Nah, nggak boleh ingat-ingat, harus meyakinkan kita ya. Karena pada saat itu kita akan menetapkan itu hewan sebagai kurban kita. Namanya ta'yin ya, ta'yin. Nah, jadi kita ukur aja udah, diukur. Nah, jempol kita muat, nah sudah ambil, jangan ragu-ragu. Au ibilin lahu khamsu sinina, atau bagi yang berkurban unta, maka unta harus sudah berumur 5 tahun masuk tahun ke-6. Nah, jadi kalau unta ini harus lebih tua dia. 5 tahun masuk tahun ke-6. Nah, kalau kita di Indonesia jarang mungkin kurban unta itu ya. Jarang. Belum ada yang ternak unta di kita. Mahal ya, mahal itu. Jadi ya diingat aja, biri-biri umur 1 tahun atau tanggal gigi, kambing umur 2 tahun masuk umur ketiga, atau sudah bisa masuk nih jempol kita di jarak ya, masuk antara 2 tanduk itu sudah jaraknya sudah cukup 1 jempol. Nah, kalau dia sapi maka sapi 2 tahun. Kalau dia kurbannya unta maka 5 tahun. Biniyatin udhiyatin inda zabhin aw ta'yinin. Nah, ini penting. Dengan meniatkan dirinya itu sebagai hewan kurban pada saat zabhin, pada saat ia menyembelih, atau pada saat ta'yin. Jadi ada 2 cara meniatkan hewan kurban. 1 saat menyembelih, 2 dengan cara ta'yin. Apa itu menyembelih? Ya pada saat menyembelih, memang sunnah hewan kurban ini kita nyembelih sendiri. Saya berkurban, sunnahnya saya yang sembelih dengan ucapan doa saya, Bismillahi Allahumma hazihi minka wa ilaika fataqabbal minni. Bismillahi Allahu Akbar. Ya Allah, ini darimu, untukmu, terimalah ini sebagai hewan kurban dariku. Ku siapa? Ku yang nyembelih. Ya, itu caranya. Kenapa dikatakan di sini niat hewan kurban itu biniyatin udhiyatin inda zabhin. Dia berniat melaksanakan kurban itu ketika menyembelihnya, bila ia nyembelih sendiri. Nah, untuk yang laki-laki ini harus belajar, nah, nyembelih sendiri. Ya, nyembelih sendiri. Cari golok yang tajam, cari hewan kurbannya. Kalau nggak ada hewan kurbannya nggak bisa. Terus nanti di depan panitia, Pak tolong saksikan saya mau nyembelih hewan kurban. Nanti kan bimbing, tidur di bapak sebelah sini, pegang tangannya di sini, nyembelih di sini. Kalau sapi diukur, kalau sapi itu seukuran dengan telinganya, kita garis telinganya, kemudian kita kasih sedikit satu atau 5 jari, digeser sedikit, maka di situ tempat nyembelihnya. Di situ pas urat kena urat napas, urat daripada kerongkongan makan, dan 2 urat yang ada di kiri kanan. Lah kalau kambing bagaimana? Kalau kambing lurus dengan dagunya tempatnya. Oh di sini Pak, sudah siap. Nah, dituntun, ayo doa Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma hazihi minka, dia ikuti, wa ilaika, dia ikuti lagi, fataqabbal minni, lalu dia sembelih. Jangan diangkat dulu pisaunya, lihat saksinya sudah. Nah baru diangkat. Itu caranya. Oh Pak, saya ini lemah ini, saya nggak tega, saya ini orang, saya ini lembut hatinya. Wah, nggak tega apa takut? Nggak tega. Sekarang saya berwakil. Nah ketika berwakil itu dia ta'yin, Pak ini hewan kurban saya wakilkan kepada Bapak untuk nyembelih. Itu ta'yin. Atau ta'yin itu ketika dia nyari hewannya. Jadi nyari hewan itu pun harus ada ilmunya, karena pada saat dia nyari ketemu hewannya, di situ namanya ta'yin.
Ta'yin itu menetapkan suatu barang sebagai sesuatu yang dia niatkan dengan ucapan dia. Ketemu kambingnya lalu dia ta'yin, ini adalah hewan kurban saya. Ketika dia sudah berkata seperti itu, walaupun bukan dia yang nyembelih, nanti itu jatuh sudah kurban dia. Itu namanya ta'yin. Itulah waktu dua cara meniatkan diri pada saat kurban. Satu pada saat nyembelih kalau dia nyembelih sendiri. Dua pada saat ta'yin ketika dia menemukan hewannya. Ya. Nah, jadi nggak betul kalau kita, Pak saya nitip ya, saya nitip, corong saya carikan saya kambing katanya. Ini cari kambing. Nyari kambing apa? Ditaruh sana, taruh di tempat panitia kurban. Tapi dia tidak ta'yin, dia tidak tetapkan sebagai hewan kurban dia, atau dia belum lupa meniatkan dirinya itu sebagai kurban dirinya atau kurban siapa gitu kan. Maka itu tiada niat, sembelihannya sah sembelihan namanya. Sedekah jatuh sedekah. Cuman dalam setiap amal ini ada niatnya. Innamal a'malu binniat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu bergantung pada niat. Orang sholat itu karena niatnya sholat. Orang wudu karena niatnya wudu. Orang kurban karena niatnya kurban. Nah, jadi kalau kurban ya niatnya niat berkurban ya. Jangan berkurban niat sedekah. Nah, beda lagi itu. Nah, jadi itu caranya. Harus berniat. Nah, yang mampu nyembelih sendiri datang, yang nggak mampu berwakilkan tapi datang hadir menyaksikan. Ini kambing sih taruh sini, udah nggak tahu orangnya kemana. Ya kan, entah disembelih benar apa enggak sama panitia dia nggak tahu. Ya, jangan-jangan kambingnya lari kemana gitu. Jadi itu sunnahnya dia sembelih sendiri itu paling bagus. Oh saya nggak mampu Pak, saya berwakil sajalah, daripada gagal nanti nyembelihnya jadi bangkai kata dia kan. Lebih baik saya berwakil. Ya nggak apa-apa berwakil. Nah, ta'yin dia tetapkan itu sebagai hewan kurban dia, dan kalau bisa dia menyaksikan. Jadi orang kurban itu yang menyaksikan itu. Wahiyah dan bermulaiyah udhiyah, bermulaiyah berkurban itu afdalu minas shadaqati, merupakan sedekah yang paling utama. Jadi di antara sedekah yang paling utama itu ya hewan kurban itu. Sebab di dalam sabda baginda Nabi SAW yang sudah masyhur itu, ini ada hadis daripada an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma amila adamiyyin min amali yauman nahri ahabba ila Allahi min ihraqid dami. Tiada ada amalan daripada manusia itu pada hari nahar yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala min ihraqid damin, daripada mengalirkan darah. Innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa as'ariha wa azlafiha wa anna ad-dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a minal ardi fatibu biha nafsa. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Jadi tidak ada kata Nabi amalan yang lebih dicintai Allah pada hari nahar. Hari nahar itu hari ketika disembelihnya hewan kurban itu, hari raya Idul Adha. Enggak ada amalan yang lebih Allah suka pada hari itu selain mengalirkan darah. Sesungguhnya ia hewan kurban itu nanti di hari kiamat akan datang dengan tanduknya, datang dengan bulunya, dan datang dengan kuku-kukunya. Tiada satu pun anggota tubuhnya yang berkurang pada hari itu, melainkan dia akan datang pada hari kiamat. Dan sesungguhnya darah yang jatuh daripada leher hewan kurban itu lebih cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala daripada menetesnya darah itu ke tanah. Jadi begitulah cepatnya amal ibadah berupa hewan kurban itu diterima oleh Allah. Dan diterimanya ini dahsyat. Dia akan datang dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya, dengan kuku-kukunya. Maknanya lengkap. Menjadi apa? Orang tua-tua kita bilang jadi kendaraan. Maknanya menjadi sesuatu yang bisa menyelamatkan dirinya
pada saat ia apa? Berjalan di atas sirat. Masya Allah, ini bukan perkara kecil. Orang itu berjalan di atas sirat itu macam-macam jenisnya. Ada yang terseok-seok, tot jatuh. Di bawahnya jahanam. Jadi di sini ini ada surga. Di sini tempat jalan sirat, di bawahnya neraka jahanam. Neraka jahanam yang menyala-nyala, di atasnya ada sirat, jembatan yang bakal dilewati semua orang. Semua orang. Tapi ketika melewati sirat itu orang macam-macam. Ada yang seperti kilat kata Nabi. Begitu melangkah orang enggak lihat mana dia. Wih, pakai ilmu apa itu? Kecepatannya seperti kilat. Tahu-tahu sudah ada di surga. Tapi tetap melewati. Ada yang berlari. Guys, katanya gampang kalau ini mau lari dia. Ada yang terseok-seok. Terseok-seok, kena kail. Karena di bawah neraka jahanam itu ada kail yang seperti gancu. Apa seperti gancu itu? Seperti tempat timbangan itu, seperti pancing yang besar. Dia kerjaannya itu mengait kaki orang. Nah, kena loh. Siapa yang terkena itu akan tertarik ke dalam dasar neraka jahanam. Ada yang berjalan dengan perutnya, ada yang berjalan dengan dengkulnya. Semua itu bergantung pada amal ibadahnya, amal solehnya ketika di dunia. Orang yang amal solehnya banyak dan diterima oleh Allah, maka seperti kilat. Ada satu hal yang dinyatakan Allah SWT sebagai sesuatu yang sangat dahsyat, yang nanti hari kiamat akan datang baginya sebagai kendaraan baginya, yakni hewan kurban. Jika diterima, ya niatnya ikhlas tadi ya, ikhlas tadi. Maka dalam hadis tadi itu, fatibu biha nafsan, perbaguskanlah hatimu dalam kamu berkurban. Sebagus-bagusnya kamu berkurban itu niatnya ikhlas. Jadi niatnya itu bukan karena supaya dilihat orang mampu nih, saya mampu berkurban tiap tahun, bukan. Tapi dia memang berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan doanya itu. Allahumma hazihi minka wa ilaika fataqabbal minni. Itu Masya Allah, doa seperti itu enggak ada dalam ibadah lain. Allahumma hazihi minka, ya Allah sesungguhnya ini darimu. Dia enggak pernah mengakui itu sebagai milik dia. Oleh sebab itu dalam hewan kurban itu ada keunikan dalam fikihnya. Dia enggak boleh tamlik, tidak boleh dinyatakan sebagai pemilik orang. Dia enggak boleh dimiliki oleh orang lain sebelum selesai dia penyembelihan. Oleh sebab itu rusak hewan kurban yang sudah dibagi sebelum dipotong. Punya saya kulitnya ya, sudah selesai itu. Rusak kurban. Punya saya kepalanya ya. Jangan bicara pembagian sebelum disembelih. Kalau sudah disembelih silakan, karena dia sudah disembelih. Nah sebelum disembelih nggak boleh itu ada milik siapa. Ekornya sudah milik Pak ini, kepalanya sudah milik Pak ini, ya kan? Kulitnya sudah milik Pak ini. Sebelum disembelih nggak bisa. Dengar doanya, Allahumma hazihi minka, ya Allah sesungguhnya ini kurban minka darimu, wa ilaika, dan dipersembahkan untukmu, fataqabbal minni, lalu terimalah ini sebagai kurbanku. Nah ketika dia sudah disembelih, maka dia sudah jatuh kepemilikannya pada manusia. Siapa manusianya itu? 1, fakir miskin. 2, orang lain yang akan dia hadiahkan. 3, dirinya sendiri. Oleh sebab itu hewan kurban itu pembagiannya 3. 1/3 untuk orang yang berkurban, 1/3 lagi untuk fakir miskin, 1/3 lagi untuk dia hadiahkan kepada karib kerabatnya. Itu minimalnya. Dia nggak boleh mengambil lebih daripada 1/3 itu. Mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal dia sedekahkan semua. Jikalau dia ingin mensedekahkan semuanya, dia mengambil sedikit sebagai bentuk tabarrukan, dia makan walau dia beli. Jadi hewan kurban itu berkah. Kalau kita nggak dapat bagian hewan kurban, makan beli. Tapi beli hewan yang betul-betul kurban. Orang sudah dapat bagian, kita beli sedikit aja sepotong untuk kita makan.
karena ada keberkahan dalam hewan kurban itu. Nah, jadi begitu. Kemudian di sini ada dikatakan wahyi afdalu minas shadaqati, dan bermula ia sedekah yang paling utama. Walau dia dikatakan sebagai sedekah yang hukumnya sunnah muakkadah, tapi Nabi memperingatkan, man kana lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Bagi siapa yang memiliki kemampuan lalu dia tidak berkorban, maka jauh-jauhlah dia, jangan dia mendekat pada masjid kami. Itu kata Nabi. Maknanya di sini para ulama menjelaskan, begitu tercelanya orang yang mampu yang tidak mau berkorban, karena korban ini seruan agama, sementara dia mampu dia tidak ingin mengerjakannya. Oleh sebab itu kata Nabi, janganlah dekat-dekat di masjid kami. Maksudnya itu tuh ya tercela begitu. Walau hukumnya kita harus ingat ini sunnah ya, sunnah muakkad. Nah, jadi supaya nggak lupa, beberapa hal yang penting untuk kita ingat dalam kurban. Yang pertama, dia nggak boleh tamlik ya, nggak boleh dimiliki orang sebelum disembelih. Nggak boleh ada akad-akad itu, nggak boleh ada akad-akad. Maksudnya pembagian sudah dibagi, ditetapkan milik siapa sebelum disembelih. Kalau sudah disembelih bebas ya, silakan. Nih panitia yang atur, yang bagus. Yang penting sudah disembelih. Kemudian yang kedua, hewan kurban yang boleh dijadikan sebagai sembelihan, pertama tadi umurnya ya sudah genap, kalau dia biri-biri 1 tahun atau gigi sudah tanggal. Yang kedua, kalau kambing biasa, kambing etawa, kambing kacang, atau dia sapi sudah berumur 2 tahun masuk tahun ketiga. Kalau unta umur 5 tahun. Kemudian dia harus sehat. Sehat maknanya tidak boleh cacat, tidak boleh buta ya, tidak boleh hilang kakinya sebelah dan lain sebagainya. Tidak boleh juga terpotong telinganya. Tapi kalau telinganya adalah pecah maka boleh. Ya nggak boleh terpotong, hilang sebagian tubuhnya. Tapi kan ada itu yang bolong boleh nggak? Boleh bolong. Memang kadang-kadang kita lihat itu kalau ditandai kan pakai strapless. Nah itu jangan ya, kita menzolimi hewan. Sudah ditandai dan nempel nomornya itu pakai strapless, trek di telinganya. Karena itu kita di tempat-tempat jual itu. Nah itu jangan. Walau tetap sah, asal dia tidak terpotong. Jadi yang nggak boleh telinganya itu terpotong, ada yang terpotong hilang nggak boleh. Kalau pecah boleh. Bolong boleh nggak? Boleh ya, boleh. Kemudian hewan itu yang tidak sakit. Umpamanya sakitnya mencret yang sudah menjadikan dia itu kelihatan kumuh ya, kurus betul itu ya, karena mencret itu badannya sudah penuh dengan kotoran. Nah itu nggak boleh. Kemudian yang korengan tidak boleh. Nah walhasil yang kambingnya sehat ya, tidak sakit. Nah kemudian selanjutnya berkaitan dengan yang ingin berkorban. Yang ingin berkorban ini hukumnya makruh bila ia pertama memotong rambut, memotong kuku, mencabut bulu-buluan mulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai selesai penyembelihan hewan kurbannya. Itu bagi orang yang ingin berkorban. Jadi umpama saya mau kurban, ketika masuk sebelum tanggal 1 sudah bersih-bersih. Kumis sudah dicukur, kalau yang biasa cukur kumis. Bulu-bulu yang lain, bulu ketiak dan lain-lain itu sudah dibuang sebelum tanggal 1. Kuku sudah dipotong. Begitu masuk tanggal 1 azan maghrib tanggal 1 Zulhijjah, makruh memotong kuku, mencukur kumis ya, membuang bulu-buluan pada badan sampai selesai sembelih hewan kurban. Nah, begitu selesai kita sembelih ya sudah ya. Nah, tapi itu hukumnya makruh. Jangan juga laju gagal kurban gara-gara waduh motong rambut saya nih udah enggak tuh sah katakan. Saya udah potong rambut Pak, ini udah tanggal 1. Waduh enggak kurban. Enggak, jadi tetap kurban. Hanya hukumnya makruh. Jangan sampai gagal
Gara-gara ini dikiranya batal kurbannya, enggak ya, hukumnya makruh. Tapi supaya sempurna amal ibadah kita ini, karena kalau kita mengerjakan ibadah itu jangan nanggung-nanggung, kita sempurnakan. Mana sunnah-sunnahnya yang bisa mungkin kita kerjakan, ya kita kerjakan. Ada larangan walaupun sifatnya makruh, potong-potong rambut, potong-potong kuku, maka kita hindari itu ya. Mulai tanggal 1. Oleh sebab itu ingat semuanya, tanggal 1 haji itu kapan, dilihat ya. Nah, dilihat. Nah, itu berkaitan dengan itu. Kemudian pembagiannya. Pembagian itu dibagi 3 ya. 1/3 buat yang berkurban, 2/3-nya dibagikan. Itu boleh dia mengambil 1/3 itu. Walau enggak harus juga betul pas 1/3-nya gitu kan. Berapapun yang diambil, tapi tidak boleh lebih dari 1/3. Kemudian selanjutnya wa waktuha, dan bermula waktunya min irtifa'i syamsi nahrin ila akhir ayyamit tasyriqi. Waktu penyembelihan hewan kurban itu dimulai daripada tingginya matahari kira-kira 1 tombak pada hari raya Idul Adha. Ya, kira-kira setelah selesai sholat Id ya. Itu dimulainya penyembelihan hewan kurban. Kapan berakhirnya? Sampai berakhirnya hari tasyrik, berarti sampai tanggal 13 haji. Hari raya Idul Adha itu tanggal 10. Mulai tanggal 10 itu hari raya setelah kita selesai sholat. Terakhirnya tanggal 13 ya. Tanggal 13. Jadi 10, 11, 12, 13. Waktu asar ya. Sebelum masuk waktu maghrib, sebelum masuk waktu maghrib pada tanggal 13 Zulhijjah, itu boleh kita sembelih hewan kurban. Biasanya kalau di tempat kita ini kita habiskan 1 hari, tapi kalau di kampung saya itu, dilihat ini hari ini ada berapa orang yang kurban di kampung? 3. Dibagi. Hari ini yang ini, hari ini yang ini, hari ini. Karena kalau di kampung itu korban hewan 1 kambing yang kumpul, Masya Allah, 1 marga ngurus. Karena begitu senangnya ada saudara yang ingin kurban itu kumpul di rumah itu. Buat nyembelih 1 ekor kambing modalnya berapa kintal beras ngumpulin. Itu buat ngejamu saudara-saudara yang datang. Untuk membantu ngurus itu luar biasa. Karena menjadi kampung kan jarang juga orang yang bisa kurban. Tapi ketika lihat orang tuh kurban, dia senang luar biasa. Menyaksikan, itu luar biasa. Tempat kita masih kalah. Padahal kurbannya banyak. Kalau di kampung kurbannya 1, tapi menyaksikan orang nyembelih itu dikerumuni orang yang luar biasa itu. Ada yang injek darahnya lah, ada yang ini lah. Nah, saking dia ingin dapat berkahnya walau dia enggak berkorban. Jadi bagi hari ini siapa? Karena kalau di rumahnya bakal kumpul orang ramai. Besok hari kedua baru di rumah itu. Nah, sampai habis hari tasyrik. Nah, kalau di tempat kita di kota biasanya diselesaikan dalam waktu 1 hari karena repot ya. Panitianya juga ada aktivitas lain, kerja dan lain-lain. Nah, itu waktunya. Waji'u subuhu baqarin au ibilin an wahidin, dan bermula cukup 1/7 sapi bagi 1 orang. Maksudnya kalau dia sapi itu mencukupi bagi 7 orang. Jadi 1 sapi itu cukup kurban 7 orang. Tapi kalau 1 hewan kambing umpamanya, maka dia hanya cukup bagi 1 orang. Nah, jadi hukum kurban itu sunnah muakkadah. Sunnahnya itu ada sifatnya sunnah kifayah. Maksud sunnah kifayah, asal ada 1 orang sudah berkurban dalam keluarga, maka semuanya mendapatkan pahalanya. Tetapi yang tercatat sebagai orang yang sudah berkurban, ia 1 orang jika hewan yang dikurbankan itu berupa kambing. Nah, jadi begitu. Kambing 1. Pak, bagaimana ini? Dalam 1 rumah itu ada 5 orang, sementara kurbannya kambing. Bagaimana sebaiknya? Kalau dalam mazhab Syafi'i dia mesti bergiliran.
masalah pahala Allah kasih semua, satu rumah itu dapat pahala semua. Tapi dalam pelaksanaan kesunahan mesti setiap orang punya tanggungan masing-masing. Karena ada juga yang berpendapat nggak perlu digilir, pokoknya satu orang. Ya kalau satu orang berarti dia sudah berkorban, yang lain belum. Sebab kewajiban agama ini terkait pada mukallaf, dan mukallaf itu berbilang-bilang usia. Jadi kalau di rumah itu ada 10 orang, berarti 10 orang mukallaf. Yang satu ini wajib sholat, yang ini juga wajib. Yang ini juga wajib sholat, yang ini wajib sholat. Yang satu wajib puasa, yang satunya juga wajib puasa. Nggak bisa satu puasa di cover sama dia semua puasa. Begitu juga dalam hal ibadah yang lain. Contohnya kurban. Jadi kurban tetap, ya, tetap kurban. Dalam hal kesunahan yang dilaksanakan mesti satu-satu. Walaupun karena ini hukumnya sunnah kifayah. Maksud sunnah kifayah, kalau dalam satu rumah ada satu orang mengerjakan kurban, yang lain pun dapat pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana Pak kalau 5 orang? Ya giliran mana yang belum. Yang penting dalam rumah itu ada hewan kurban. Atas namanya siapa ya gantian. Bapaknya dulu, terus emaknya, nanti anaknya. Sudah semuanya nanti ya. Kalau sudah semuanya nama sudah pernah berkurban namanya. Nanti baru selanjutnya atas nama siapapun ya. Yang jelas itu kurban atas nama satu orang yang insya Allah seluruh keluarganya yang dalam tanggungannya itu pun mendapatkan pahala daripada hewan kurban tersebut. Bagaimana bisa begitu? Ya begitu dalam pandangan mazhab Syafi'i. Sebab dulu Nabi kurban itu nyembelih kurban itu 2 kali dalam waktu bersamaan. Jadi dibawakan oleh Nabi itu 2 hewan. Satu disembelih untuk dirinya sendiri dengan doa Allahumma hazi minka wa ilaika fataqabbal minni. Nah, ini selesai. Hadis belum selesai. Selanjutnya Nabi ambil lagi 1 hewan, kambing tadi disembelih. Allahumma hazihi minka wa ilaika fataqabbal min Muhammad wa ummati Muhammad. Nah, jadi ya Allah, ini kurban, ini hewan darimu untukmu, terimalah ini kurban dari Muhammad dan dari umatnya Muhammad. Nah, 2 ini dalam waktu bersamaan. Para ulama menyimpulkan kalau begitu kesunahan melaksanakan tetap satu-satu, sebab Nabi melaksanakannya satu untuk diri sendiri. Kemudian dalam hal pahalanya semua orang dapat pahalanya sementara masih dalam tanggungan dirinya, ya. Nah, jadi itu. Jadi kurban hukumnya sunnah muakkadah. Wallahu a'lam bissawab. Demikian dulu kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat. Kalau ada yang ingin menambahkan atau yang belum jelas berkaitan dengan hewan kurban, bisa kita tanya jawab ya. Beberapa pertanyaan ya, mungkin 2 pertanyaan kalau ada.